Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan saat ini kita akan membacakan ayat 224 sampai dengan ayat 225 Surah Al-Baqarah pada juz yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu samii'un 'aliim. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Ayat 224. Dan janganlah kamu jadikan Allah sebagai penghalang bagi sumpah kamu, yang menghalangi kamu berbuat kebajikan dan bertakwa dan mendamaikan di antara manusia, dan Allah adalah Maha mendengar dan mengetahui. 225. Tidaklah diperhitungkan oleh Allah apa yang sia-sia pada sumpah kamu, tetapi akan diperhitungkan kamu oleh apa yang diusahakan dia oleh hati kamu. Sedang Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bersumpah. Di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, kita bertemu dengan kalimat urdatan yang mempunyai dua arti. Pertama, penghalang, kedua, sasaran. Menurut arti yang pertama ialah janganlah kamu jadikan Allah menjadi penghalang bagi sumpah kamu yang menghalangi kamu berbuat kebajikan dan bertakwa dan berdamaikan di antara manusia. Sebagaimana kita maklumi, sumpah ialah suatu perjanjian yang diteguhkan dengan memakai nama Allah. Kita pun bisa bersumpah hendak menghentikan suatu pekerjaan atau mengerjakannya. Ada orang yang dengan memakai nama Allah berjanji tidak akan menolong si anu, sebagaimana pernah terjadi pada Sayyidina Abu Bakar sendiri. Beliau pernah bersumpah, demi Allah, aku tidak lagi akan memberikan bantuan kepada si Mistah, karena si Mistah ini yang hidupnya sejak pindah dari Makkah ke Madinah adalah dibantu oleh Abu Bakar. Seketika orang-orang munafik membuat fitnah bahwa Siti Aisyah berlaku serong dengan seorang pemuda bernama Sofwan, maka si Mistah ini pun telah turut menyebarkan fitnah itu pula. Maka kemudian setelah turun ayat Allah membersihkan Aisyah dari noda yang busuk itu, Abu Bakar tidak lagi akan memberikan bantuannya kepada si Mistah. Patut dia berlaku demikian terhadap si Mistah yang selama ini telah mendapat bantuan daripadanya. Lantaran teguran ayat ini, Abu Bakar telah membayar kafarah atas sumpahnya yang telah terlanjur itu. Dalam hal ini, Abu Bakar telah menjadikan nama Allah menjadi penghalang atas maksudnya yang hendak berbuat baik, membantu orang lain. Oleh sebab itu, janganlah orang sampai mengambil nama Allah menjadi penghalang bagi dirinya untuk berbuat baik atau untuk menegakkan takwa, karena segala kebajikan yang kita kerjakan, tujuan kita ialah supaya dia menjadi jalan untuk memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah. Arti kedua dari urdatan ialah sasaran atau alamat pembidikan ketika belajar memanah dan menembak, sehingga seluruh mata dan perhatian ditujukan ke sana. Maka apabila Allah telah dijadikan sasaran, sumpah artinya ialah mempermudah kebesaran Tuhan untuk memperkuat suatu sumpah, ini pun perbuatan yang tidak layak. Ibnu Abbas menafsirkan maksud ayat ini ialah supaya kamu jangan mengambil nama Allah menjadi dasar persumpahan, tidak akan mengerjakan yang baik, yaitu seorang laki-laki bersumpah tidak akan bertegur sapa dengan salah seorang karib kerabatnya, atau tidak hendak memberikan sedekah, atau bersumpah tidak akan mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, dan semuanya itu dikuatkannya dengan sumpah.
Berdasar pada tafsir-tafsir ini, maka kita artikanlah bunyi ayat 224 sebagai berikut tersebut di atas. Dan janganlah kamu jadikan Allah sebagai penghalang bagi sumpah kamu yang menghalangi kamu berbuat kebajikan dan bertakwa dan mendamaikan di antara manusia. Pangkal ayat 224. Menurut suatu riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang diterima dari Atha, bahwa seorang laki-laki datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, orang itu berkata, "Saya bernazar bahwa saya tidak akan bercakap-cakap dengan sepulan. Kalau aku bercakap dengan dia, maka sekalian budak-budakku akan merdeka, dan segala harta bendaku akan aku jadikan belanja buat menutupi. Aku belikan pakaian bagi Ka'bah." Mendengar nazar yang ganjil itu, Aisyah berkata padanya, "Janganlah engkau lanjutkan sumpah atau nazar demikian. Janganlah engkau jadikan yang demikian akan sebab merdeka budak-budakmu dan jadikan harta bendamu akan jadi pakaian Ka'bah. Sebab cara demikian ia telah dilarang Allah dengan ayat. Dan janganlah kamu jadikan Allah jadi penghalang dari sumpahmu. Sebab itu hendaklah segera engkau bayar kafarah dari sumpahmu itu." Nyata sekarang bahwa ayat ini melarang orang bersumpah dengan memakai nama Allah buat menghambat dirinya dari suatu pekerjaan yang baik. Dan banyaklah misal-misal yang dapat dikemukakan untuk itu. Misalnya orang berkata, "Demi Allah saya tidak akan ke Mekah selama si Anu masih bercokol di sana." Atau, "Demi Allah, biar si Anu dan si Fulan itu berkelahi terus-menerus, namun aku tidak akan mendamaikan mereka." Maka sumpah-sumpah seperti ini yang menjadikan Allah jadi penghalang dari suatu perbuatan yang baik, atau menjadikan Allah menjadi sasaran sumpah, amatlah dicela oleh Tuhan. Dan di ujung ayat Tuhan bersabda, "Dan Allah adalah Maha mendengar lagi mengetahui." Ujung ayat 224. Allah mendengar perkataan-perkataan yang terlanjur itu, sebab namanya Allah telah dijadikan penghalang atau sasaran. Dan Allah pun mengetahui bahwa perbuatan dan percakapan yang demikian adalah timbul dari kekurangan adab kepada Allah yang tidak pantas bagi seorang yang beriman. Maka bersabdalah Rasulullah SAW berkenaan dengan sumpah-sumpah semacam itu, "Barang siapa yang bersumpah atas suatu persumpahan lalu dilihatnya ada hal yang lebih baik dari itu, hendaklah dia lakukan pekerjaan yang lebih baik dan hendaklah dia bayar kafarah sumpahnya." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dikuatkan lagi oleh sabda-sabda beliau yang lain, di antaranya ialah sabdanya, "Tidak ada nazar dan tidak ada sumpah pada perkara yang tidak dikuasai oleh anak Adam, dan tidak pula dalam hal yang maksiat kepada Allah, dan tidak pula dalam hal yang memutuskan silaturahmi." Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Misal perkara yang tidak dapat dikuasai oleh anak Adam ialah bersumpah atau akan berangkat meninggalkan kota kediaman dan berpindah ke negeri lain besok juga. Sebab hari esok bukanlah kepastian manusia, melainkan ketentuan Allah, melainkan katakan sajalah insya Allah. Aku bersumpah dalam hal maksiat, misalnya, "Demi Allah, sebelum aku dapat berzina dengan perempuan itu, belum aku akan taubat." Misalnya yang ketiga, bersumpah memutuskan silaturahmi ialah, "Demi Allah, aku tidak bertegur sapa dengan si Anu," dan lain-lain sebagainya. Segala sumpah seperti ini adalah sangat tidak disetujui oleh syarak. Namun orang yang terlanjur bersumpah jahat ini tetap haram mengerjakan pekerjaan yang tercela itu, dan tetap wajib membayar kafarah sumpahnya. Dan di sini kita mendapat pelajaran bahwa nama Allah tidak boleh kita jadikan sasaran untuk bersumpah. Menurut riwayat daripada An-Nasai dan Ibnu Majah, bahwa seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Malik Al-Jusammi mengatakan kepada beliau bahwa pada suatu hari datang kepadanya anak saudara ayahnya atau sepupunya. Maka dia pun bersumpah tidak akan memberikan apa-apa kepada saudara sepupunya itu dan tidak. Menurut riwayat daripada An-Nasai dan Ibnu Majah bahwa seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Malik Al-Jusammi mengatakan kepada beliau bahwa pada suatu hari datang kepadanya anak saudara ayahnya atau sepupunya, maka dia pun bersumpah tidak akan memberikan apa-apa kepada saudara sepupunya itu dan tidak pula hendak menghubungkan silaturahmi lagi dengan dia. Lalu berkata Rasulullah kepadanya, "Hendaklah engkau segera bayar kafarah sumpahmu." Kemudian datanglah lanjutan peraturan Allah lagi berkenaan dengan sumpah. Tidak diperhitungkan oleh Allah apa yang sia-sia pada sumpah kamu. Pangkal ayat 225. Di sini terdapat kata lahwi yang dalam terjemahnya kita artikan sia-sia. Menurut arti yang biasa, lahwi artinya ialah kata-kata terlanjur atau kata-kata yang tidak diperhitungkan masa-masa. Bercakap asal bercakap saja. Maka dalam hal ini ahli-ahli tafsir yang muktabar telah mengeluarkan berbagai pendapat. Menurut Ibnu Abbas dan Aisyah dan sebagian ahli-ahli tafsir, arti lahwi di sini ialah kata terbiasa yang diucapkan oleh orang sekadar menguatkan kata saja, misalnya tidak, demi Allah, atau memang begitu halnya, demi Allah, di dalam percakapan sehari-hari dengan tidak maksud hati sebagai bersumpah. Menurut Al-Maruzi, begitulah arti lawi pada sumpah itu, yang telah lama pendapat ulama-ulama atasnya. Menurut Abu Hurairah, sumpah lawi itu ialah bersumpah untuk memastikan bahwa yang akan kejadian ialah begini. Tetapi kemudian setelah sampai waktunya, maka yang kejadian itu berbeda dengan yang telah dipastikannya itu. Itu pun termasuk sumpah lawi.
Menurut riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, sumpah lawi ialah sumpah seseorang ketika dia sangat marah. Pendapatnya itu dianut juga oleh Tawus dan Makhul. Menurut satu riwayat dari Imam Malik, sumpah lawi ialah sumpah atas akan berbuat maksiat. Pendapat ini pun diterima dari Sa'id bin Musayyab dan Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abdullah bin Zubair dari saudaranya Urwah. Seumpama kalau orang bersumpah bahwa dia akan meminum khamar atau tua, atau bersumpah hendak memutuskan silaturahmi. Menurut Zaid bin Aslam, sumpah lawi ialah sumpah seseorang atas dirinya sendiri. Seumpama dia berkata, biarlah Allah membutakan mataku, atau biarlah Allah melicin tandaskan hartaku, atau seseorang berkata, biarlah aku jadi Yahudi, atau biar aku jadi musyrik, namun aku tidak akan mengajarkan demikian, atau tidak pernah berbuat begitu. Dari segala macam penafsiran ini dapatlah kita simpulkan bahwasanya orang yang sedang sangat marah dan kalap, sehingga dia bersumpah memakai nama Allah, maka sumpahnya itu tidaklah dimakan hukum. Misalnya kata seorang yang sangat marah kepada anak kandungnya, demi Allah mulai hari ini engkau tidak akan saya beri belanja lagi. Sumpah waktu marah ini dipandang lawi sama juga dengan orang yang menjatuhkan talak kepada istrinya di waktu dia sedang sangat marah. Di ujung ayat Tuhan bersabda, sedang Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ujung ayat 225. Dengan sabda Tuhan bahwa sumpah yang lawi itu bisa diampuni, sebab Tuhan Maha Pengampun dan Penyayang sudah mendapat kesan yang halus sekali, bahwa sumpah yang lawi itu pun tercela juga. Kalau dapat, hendaklah kita mengelakkan diri daripada berbuat demikian, meskipun tidak akan membayar kafarah. Dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 3 diterangkan, bahwa setengah dari sebab kemenangan yang akan dicapai oleh orang yang beriman ialah apabila mereka suka berpaling dari segala perkataan yang lawi, yang tidak ada faedahnya, yang sia-sia. Memang sudah menjadi kebiasaan setengah orang, terutama bangsa yang memakai bahasa Arab, menguatkan kata dengan wallahi atau tallahi dan billahi. Bukan bermaksud bersumpah. Misalnya orang bertanya, apa kabar si Anu? Dia menjawab, khair, wallah, dia dalam baik, demi Allah. Atau dia berkata karena terlalu lelah, ana ta'ban wallah, saya amat lelah, wallah. Dan orang bertanya, apa betul ada pencuri mencoba masuk rumah saudara semalam? Dia menjawab, wallah, benar, demi Allah. Orang Islam Indonesia tidak terbiasa tidak mempunyai kalimat wallah untuk menguatkan kata dan hanya untuk bersumpah saja. Apabila mulai bergaul dengan orang Arab, kerap kali merasa terkejut dan menuduh orang Arab mempermudah-mudah nama Allah dan mempermudah-mudah sumpah. Padahal bagi mereka hal itu bukan sengaja sumpah, hanya penguat kata saja. Rupanya karena ini telah kebiasaan lama dan bukan sengaja bersumpah, tidaklah dia ditarik oleh Tuhan. Sumpah yang ditarik dan diperhitungkan ialah sumpah yang datang dari hati atau sebagai disebut dalam ayat, diusahakan oleh hati. Sumpah sebenar sumpahnya wajib dikuatkan dengan nama Allah. Sumpah yang demikianlah yang dikenakan kafarah kalau hendak dibatalkan sebagai tersebut dalam surah Al-Maidah. Untuk penafsiran kedua ayat ini, baik ayat 224 yang melarang kita jadikan Allah jadi sasaran sumpah atau penghalang berbuat baik, dan ayat 225 yang memberi ampun orang yang terlanjur kata bersumpah yang bukan dari hati, baiklah kita jadikan pegangan perkataan Imam Syafi'i bila berkata, aku tidak pernah memakai sumpah baik pada yang benar ataupun pada yang dusta. Kalau kita tiru pula kebiasaan orang Arab yang sampai diberi maaf oleh Al-Quran karena tersendat-sendat mulutnya sebentar-sebentar menyebut wallah, kita takut nama Tuhan akan diperingan dengan saja, sehingga turun mutunya karena kealpaan kita. Hendaknya janganlah sampai kita menyebut-nyebut nama Allah dan bersumpah dalam hal yang kecil-kecil pun. Kadang-kadang hanya dalam perkara menguatkan suatu perkataan kecil, sehingga lama-lama kepercayaan orang kepada kita pun menjadi luntur, karena sudah murah-murah saja bersumpah, yang kian lama kian dapat diketahui orang bahwa kita adalah seorang pembohong. Orang mudah bersumpah seperti inilah yang dicela Tuhan sebagai pertanda dari orang kafir, sebagai tersebut dalam surah Al-Qalam, surah 68 ayat 10, dan janganlah kamu turuti tiap-tiap orang yang suka bersumpah yang rendah hina. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.